Halo Bro dan Sis, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat semua. Film series yang akan kita paparkan sekarang judulnya The Heavy Water War. Ceritanya tentang usaha sabotase pihak sekutu agar Hitler tidak memiliki senjata bom nuklir. Ceritanya seru parah, sayang sekali tidak sempat tayang streaming di tempat-tempat biasa. Terdiri dari 6 episode dan terpaksa kita bagi dalam 2 postingan karena durasi yang panjang. Kita ikuti bagian pertamanya. Seiring dengan meroketnya reputasi orang ini dalam dunia fisika, pada tahun 1933, Werner Heisenberg, seorang ilmuwan asal Jerman, dinobatkan sebagai pemenang hadiah Nobel. Fisikawan muda ini bahkan sangat disanjung dan dihargai oleh Niels Bohr, bapak fisika penemu atom. 5 tahun kemudian, ilmuwan yang sebelumnya selalu terlihat single ini saat itu sudah berkeluarga. Negara Jerman sedang berada total dalam kekuasaan pihak Nazi. Perkembangan dalam pekerjaan, Werner kini sudah berada pada pengetahuan bahwa atom bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui reaksi berantai. Pengetahuan dasar yang kemudian dikembangkan oleh Oppenheimer untuk membangun sebuah bom atom. Saat itu ia sendiri sudah menerima tawaran untuk menjadi profesor di University of Columbia. Werner menolaknya, ia ingin membesarkan kedua anaknya di negara tercinta saja. Saat itu tiba-tiba saja ia kedatangan tamu dari pihak SS Nazi. Mereka meminta agar sang profesor mau diajak ke kantor untuk meluruskan beberapa hal. Di kantor SS itu, Werner menghadapi tuduhan bahwa ia adalah simpatisan kaum Yahudi, melihat dari berbagai makalahnya yang selalu mengutip teori-teori ilmuwan Yahudi seperti Einstein dan Niels Bohr sendiri. Werner kesulitan untuk menjawabnya karena bagi dirinya walau bagaimanapun orang-orang tadi adalah sumber dari ilmu yang sedang dikembangkannya. Selain itu, Werner pun dikecam karena menolak aktif dalam organisasi Nazi. Tuduhan yang paling tajam ditujukan yaitu bahwa dirinya adalah seorang gay karena dulu waktu pramuka dia pernah ngajak teman pria untuk bersama-sama terjun berenang di sebuah danau. Sudah jelas bahwa posisi Werner sudah dianggap coret oleh pihak Nazi. Untuk itu, ia pun akan dikirim ke kamp konsentrasi. Esoknya ketika ia hendak diangkut bersama dengan orang Yahudi lain, seorang rekan kemudian datang dengan membawa surat rekomendasi. Kebetulan ibunya Werner ini temenan dengan Himmler, oleh karena itu sang profesor pun bisa bebas dari hukuman tersebut. Namun demikian, pembebasannya itu tetap dengan syarat. Saat itu juga ia langsung dibawa menuju kantor divisi persenjataan negara Jerman. Dengan ancaman tadi sebetulnya pihak pemerintah ingin memanfaatkan Werner agar mau bekerja untuk mereka. Werner dipersilakan untuk berimprovisasi dengan ilmu reaksi nuklir yang sedang ia kembangkan. Apapun yang ia perlukan tinggal tulis saja, niscaya pihak Nazi akan menyediakannya. Ada satu hal yang kemudian diminta oleh Werner dan rekan, yaitu air muatan berat untuk memantik reaksi atom yang ingin mereka lakukan. Air muatan berat ini mengandung unsur D2O, bukan H2O seperti air yang biasanya. Unsur tersebut didapat sebagai produk samping dari pabrik pupuk yang mengolah zat amonia. Barang tersebut banyak terdapat di Norwegia sebagai produsen pupuk paling besar di Eropa. Untuk saat itu, hanya mereka saja yang mengetahui info tersebut bersama dengan ilmuwan negara Prancis. Syarat itu langsung di-ACC oleh pihak pemerintah Nazi. Beberapa bulan kemudian, Perang Dunia Kedua terjadi di bulan September 1939. Kontak baru dilakukan setelah saat itu oleh pihak Nazi kepada pabrik pupuk di Norwegia. Mereka memesan stok air muatan berat yang mereka punya dalam jumlah sebanyak mungkin. Mereka pun berani bayar dengan harga yang sangat mahal. Hal itu kemudian jadi mengherankan orang di Norwegia sendiri. Mr. Bjorn, pengacara perusahaan tersebut, kemudian menghubungi orang bagian lab perusahaan untuk mengetahui kesediaan suplai mereka. Jumlahnya ternyata tinggal sedikit saja. Mr. Leif Tornstad, sang orang lab, butuh waktu 2 bulanan untuk melakukan produksi ulang.
Mr. Tronstad kemudian mengkontak Mr. Brun di lokasi pabrik Ryukan meminta agar mereka melakukan produksi ulang sejumlah pupuk untuk memenuhi permintaan pihak Jerman. Sama seperti yang lainnya, Mr. Brun pun merasa heran dengan ketertarikan pihak Nazi atas produk yang sebetulnya limbah tersebut. Dalam masa produksi itu, pihak pabrik kemudian kedatangan seorang utusan dari Prancis. Monsieur Allier diutus langsung oleh pihak pemerintahannya. Dia kemudian mengemukakan alasan atas kedatangannya karena info intelijen yang baru mereka dapatkan. Mereka mengindikasi adanya niat yang bahaya dari pihak Nazi dengan kebutuhan mereka terhadap air muatan berat. Untuk itu ia pun mengajukan agar pihak pabrik menjualnya saja kepada mereka. Monsieur Allier meyakinkan bahwa pihaknya dengan ilmuwan Jean Curie hanya ingin membuat reaktor nuklir sebagai sumber energi. Permaksudannya lebih memaslahatkan ketimbang niatan pihak Nazi yang sekarang itu lagi ganas-ganasnya. Pihak Prancis mengajukan dana yang tidak kalah besar dengan pengajuan pihak Jerman. Akhirnya diputuskan bahwa pihak pabrik akan menjualnya kepada pihak Prancis. Mereka boleh bayar lunas jika sudah berhasil memenangkan perang. Dikirimlah kemudian stok barang-barang itu via udara di malam hari dalam kondisi cuaca yang pekat dan mendung berat untuk mengelabui pihak Nazi. Baru beberapa waktu kemudian orang di Jerman mulai uring-uringan mengetahui bahwa barang-barang itu sudah dikirim tanpa sepengetahuan mereka. Namun demikian kepada Werner, Mr. Gunther tetap menjanjikan bahwa air muatan berat itu tetap akan mereka sediakan. 9 April 1940, Jerman akhirnya turun untuk menduduki negara Denmark dan Norwegia. Pasukan Nazi mulai turun menjarah kota-kota. Di kampus Trondheim, Mr. Tronstad, sang dosen muda ini, terpaksa menghentikan kuliahnya dan mengajak agar para pemuda mahasiswa mulai saat itu siap turun bela negara. Pabrik pupuk Norsk Hydro pastinya ikut pula terkena imbasnya. Pabrik diminta untuk melakukan produksi yang lebih besar dari biasanya dan semuanya harus diserahkan kepada pihak Jerman. Info dari Mr. Brun bahwa pihak Jerman telah mengirimkan para saintisnya untuk menduduki pabrik mereka. Mereka akan langsung mengawasi produksi amonium itu hingga 400% dari level biasanya. Mr. Leif Tronstad, sang dosen muda pun mulai geram karena ada mahasiswanya yang jadi korban tembak serdadu Jerman. Ia berharap bisa nyusup keluar menuju ke negara Inggris untuk mengabari pihak intel negara sana. Pihak perusahaan lewat Mr. Bjorn ternyata serius menanggapi permintaan pihak Jerman. Sang pengacara ini malah berani bayar tentara Nazi agar turun ke pabrik dan mengamankan para pegawai yang melakukan mogok kerja. Lars Sobert, sang CEO, melihat potensi dari pak pengacara yang ia nilai bisa menghandle kondisi saat itu. Maka dari itu, sang pengacara ini sekalian ia angkat untuk menjadi direktur baru di pabrik Ryukan. Leif Tronstad, sang dosen muda, akhirnya nekat pergi dengan meninggalkan keluarganya demi perjuangan menghambat gerakan Nazi. Sang dosen muda itu pun tiba di kota London setelah menyusup lewat jalur Swedia. Dia langsung mendatangi kantor Kemenhan negara Inggris untuk menemui Kolonel John Skinner Wilson. Namun orang kantor tidak mengizinkannya untuk menemui orang tersebut. Kebingungan, ia pun keluar dari kantor tidak sadar bahwa ia sedang dibuntuti oleh seorang wanita. Mr. Tronstad jadi heran mengetahui bahwa cewek ini tahu semua tentang identitasnya, yang mana seorang profesor termuda di University of Trondheim, ahli mengenai air muatan berat, dan juga merupakan orang yang bertanggung jawab membangun fasilitas tersebut di pabrik Ryukan. Tante Julie Smith ini ternyata seorang mata-mata. Ia pun langsung mengajak Leif untuk datang ke sebuah tempat. Di lokasi itu barulah Leif dipertemukan dengan orang yang ia cari, yang ternyata telah mengamatinya selama beberapa waktu. Pihak Inggris lewat Julie malah telah menyiapkan jalur komunikasi menuju intel dan pejuang di Norwegia lewat sebuah program khusus yang berpusat di Skotlandia. Mereka pun segera bertukar informasi. Leif memaparkan perkembangan terkini di pabrik Ryukan yang mana memiliki seorang direktur baru.
Mr. John kemudian balik jawab dengan info dari Jerman mengenai sebuah perkumpulan yang dinamai sebagai Uranium Club, yang mana di sana terdapat Werner dan Mr. Gunther yang menjadi anggotanya. Mereka inilah yang menjalankan proyek penggunaan air muatan berat untuk diolah menjadi energi nuklir. Pihak Inggris mengkhawatirkan efek dari dijalankannya proyek tersebut. Investigasi telah dilakukan terhadap pabrik pupuk di Ryukan. Pihak Inggris telah memiliki foto udara dan pemetaan dari lokasi yang bersangkutan. Mereka pun akan berkolaborasi dan mulai saat itu Leif akan ngantor di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Leif mulai dibawa ke Skotlandia, ke lokasi pusat pelatihan para agen rekrutan Inggris. Operasi sabotase pabrik pupuk sudah dibungkus dengan nama Operasi Freshman. Nantinya akan dikirim 41 orang agen dalam 2 buah pesawat, yang mana mereka semua akan terlebih dahulu diterjunkan di wilayah pantai Norwegia. Selanjutnya mereka akan menaiki gunung untuk menghancurkan pabrik tersebut yang berada di lembahnya. Leif disuruh untuk membentuk satuan khusus yang nantinya akan menyambut para agen tersebut di lokasi TKP. Mulailah Pak dosen ini mencari-cari orang yang akan ia rekrut di area lokasi pelatihan. Sebagai ketua grup, ia langsung menunjuk seseorang yang bernama Jens Paulson. Dengan bantuan Paulson, dia kemudian menemukan 4 agen lain untuk melengkapi formasi yang dibutuhkan. Mereka semua rata-rata pernah ada pengalaman melakukan pertempuran dengan pihak Jerman sebelum akhirnya melarikan diri untuk bergabung di bawah naungan Intel Inggris. Satu orang yang agak beda adalah seseorang yang bernama Knut. Lahir di kota New York dan pernah kuliah baik itu di Oslo dan juga Berlin. Backgroundnya masih murni seorang mantan mahasiswa. Hari itu Mr. Bjorn Henriksen, sang direktur baru, mulai hadir di lokasi kerja. Disambut oleh Brun, sang kepala pabrik, ia kemudian diantar menuju ruang kerjanya. Pak Direktur yang sebelumnya telah membaca berkas laporan operasi pabrik telah menyidik adanya sebuah masalah yang terjadi pada proses pengolahan. Ia pun langsung menunjuk pegawai yang bernama Danielson sebagai orang yang bersalah. Bjorn meminta agar Brun memecatnya saat itu juga. Brun coba menjelaskan bahwa itu bukan kesalahan dari orang ini, namun Pak Direktur gak mau tahu. Mr. Bjorn bertindak sangat tegas campur kejam. Ia ingin memastikan bahwa semua pegawainya mau patuh terhadap segala aturannya. Hal yang pasti ia inginkan untuk memastikan bahwa pasokan barang jangan sampai pernah telat kirim ke negara Jerman. Esoknya Brun pun berangkat menuju Berlin untuk mengantarkan barang pesanan tersebut. Di sana ia sempat bertemu dengan Werner yang sedang sibuk merancang program eksperimen itu. Kebetulan dalam beberapa hari ke depan ada sebuah konferensi para ilmuwan fisika yang akan diadakan di kota Copenhagen. Melihat progres yang sedang mereka jalani, Werner jadi tertarik untuk hadir agar bisa bertemu dengan Niels Bohr, sang bapak atom dunia. Dengan alasan untuk menjaga hubungan baik di antara sesama ilmuwan, Werner kemudian minta izin untuk pergi ke Copenhagen. Mr. Gunther ternyata tidak sepolos itu. Ia tidak mau kasih izin begitu saja, meskipun itu atas nama kemajuan dari ilmu pengetahuan. Ia penasaran dengan apa yang akan dibicarakan Werner dengan Mr. Niels Bohr. Mr. Gunther mewanti-wanti agar Werner tidak bicara sedikit pun soal proyek yang sedang mereka lakukan. Malah kalau bisa, Werner saja yang curi dengar soal proyeknya Niels bersama pasukan sekutu. Dengan syarat tersebut, Mr. Gunther pun memberikan izin. Markas di Skotlandia sendiri makin hari makin banyak mendapatkan kunjungan para relawan dari Norwegia. Leif sempat melihat seseorang yang rasanya pernah ia lihat di pabrik Ryukan. Segera ia menemui orang yang bernama Einar itu. Merasa curiga, ia pun langsung menyuruhnya agar segera balik ke tempat asal. Dengan alasan untuk mengirimnya menjadi mata-mata di dalam pabrik, Leif dengan paksa mengirimnya pulang. Dia ingin menghindari resiko adanya orang pabrik yang jadi mata-mata di lokasi mereka. Di Copenhagen, Werner ternyata harus datang langsung ke rumah yang bersangkutan karena sang bapak atom dunia ternyata nggak hadir di acara konferensi. Antara gembira namun juga kaget, Mr. Niels Bohr menyambut Werner lalu mengajaknya bicara di sekitaran taman. Rupanya rumah kediaman dari ilmuwan ini sudah disadap oleh pihak Nazi. Tidak hanya rumahnya saja, namun juga kampus tempatnya mengajar.
Basa-basi, Werner kemudian bilang bahwa dirinya mendambakan agar mereka bisa kembali bekerja sama seperti dulu sewaktu keduanya masih mengajar di institut yang sama. Dengan mengatasnamakan kemajuan ilmu pengetahuan, Werner lalu mengajak Mr. Bohr agar mau gabung dalam proyeknya. Mr. Bohr yang mengerti arah pembicaraan Werner mencoba untuk membuatnya berhenti bicara. Sadar dengan posisinya sebagai ilmuwan, ia pun mencoba mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap keilmuan mereka justru sangat dipertaruhkan pada saat ini. Ia pun gak bergeming ketika Werner sedikit memberi bocoran terhadap apa yang sedang ia kerjakan di pihak Nazi. Niels Bohr coba menyadarkan Werner bahwa pihak Nazi melakukan proyek itu tidak untuk kemajuan ilmu pengetahuan, namun menginginkan sebuah hasil bagi kepentingan mereka. Ia pun meminta agar Werner tidak lagi membahas hal tersebut dengan dirinya. Di Skotlandia, Leif mulai membriefing para anggotanya tentang misi yang akan mereka jalankan. Tugas utama mereka nantinya adalah untuk menemukan spot landing bagi pasukan Inggris, mempersiapkannya, lalu menggaitnya menuju TKP. Tentunya dengan tambahan info pendukung lain mengenai pergerakan pasukan musuh. Grup ini dinamai sebagai The Grouses atau para burung belibis. Kepada kelima orang ini diterapkan sebuah pelatihan yang intens. Namun sampai saat itu mereka masih belum berhasil meyakinkan Tante Julie. Meskipun dari semangat sangat terlihat bahwa mereka sangat antusias, namun bagi Tante ini hanya sekedar kemauan bukan berarti mereka bisa melakukannya. Dia pun memberikan kuliah singkat bagi para agen muda ini dengan sampel tembakan-tembakan yang tepat kena target. Hal itu sebagai respon dari kelakuan Knut yang bertingkah seakan-akan dia ini seorang jenggo. Bagi Tante Julie, anak-anak ini masih harus lanjut dipersiapkan hingga 3 minggu ke depan. Werner telah tiba di rumah dari kunjungannya dari kota Copenhagen. Sepulangnya dari sana, ia pun jadi galau mendengar ucapan seniornya tadi. Sebagai seorang ilmuwan sejati, ia pun mulai mempertanyakan kelakuan pemerintahnya jika mereka sudah berhasil mendapatkan senjata paling ampuh yang sedang ia kerjakan bagi mereka. Ia pun jadi menyesalkan putusnya hubungan baik yang selama ini ia jalin bersama dengan Niels Bohr. Sebagai bentuk persiapan, para anggota belibis makin sering menguji skill mereka dalam memainkan persenjataan. Insiden kemudian terjadi ketika Knut yang ceroboh itu tidak sengaja menembakkan pistol pada kakinya sendiri. Melihat kelakuan yang amatiran itu, pastinya bikin Tante Julie makin marah. Sementara operasi ingin sesegera mungkin ia eksekusi. Leif kemudian meyakinkan bahwa timnya bisa bergerak hanya dengan 4 personel saja. Ajuan itu kemudian disetujui oleh Mr. John ketimbang mengizinkan Pak dosen untuk turun menggantikan anak buahnya. Mr. Bjorn yang hijrah ke Ryokan berdua bersama istri kini mulai mendapatkan suasana gaduh di dalam rumah. Istrinya yang mendengar soal pemecatan sepihak terhadap pegawai yang bernama Danielson memprotes tindakan suaminya. Sebagai bentuk protes yang lain, ia kemudian memberikan semua hidangan makan malam kepada semua pegawainya. Untuk sedikit meredakan suasana, Mr. Bjorn kemudian mencoba menjinakkan istrinya dengan belayan mesra. Untuk sementara waktu, bom di dalam rumah itu masih berhasil ia jinakan. Tiba waktunya bagi rombongan burung belibis untuk diterjunkan ke areal target operasi. Sementara itu, Knut sang mahasiswa harus gigit jari ditinggal sendiri. Dengan terlebih dahulu mendapat wejangan dari Tante Julie, keempat pemuda ini pun dilepas demi menjalankan misi. Dalam cuaca yang menghujan disertai angin kencang, mereka dipaksa untuk melakukan landing dalam kegelapan. Satu persatu dari anggota kemudian diluncurkan via lubang pesawat. Namun karena angin yang sangat kencang, keempat penerjun ini harus landing melenceng sangat jauh. Belum lagi kemudian kontainer bawaan mereka yang juga melenceng entah kemana. Mereka pun harus mencari-carinya dalam cuaca yang berat itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun menemukannya. Kontainer yang berat itu kemudian harus mereka seret menuju lokasi tujuan dalam cuaca buruk yang masih terus menerpa dengan dahsyat. Berkilo-kilometer mereka pun berjalan dengan menyeret beban yang berat tersebut. Di sebuah spot mereka menemukan sebuah gubuk yang kemudian mereka jadikan sebagai lokasi standby.
Lukter med 100 meters avstand. Sebelum kedatangan rombongan susulan, keempat orang ini pun kemudian menancapkan obor dalam radius sekitar 100 meter sebagai buah penanda. Mereka pun standby di sana menunggu kontak dari pihak pusat. Pada saat yang bersamaan, tim peluncur dari pasukan Inggris mulai menerima briefingan dari Kolonel John dan Tante Julie. Kepala operasi wanita ini memberikan deskripsi lokasi yang berjarak 10 km dari tempat pendaratan. Strategi diberikan tentang bagaimana cara mereka untuk menaklukkan para penjaga. Briefing selanjutnya kemudian diberikan oleh Leif yang tahu banget denah ruangan dari lokasi pabrik. Para agen ditujukan arah menuju ruang yang dituju. Ruangan di mana mereka akan meletakkan bomnya. Selesai pemberian briefing, dilanjut dengan pemberian bekal pil sianida jika saja di antara mereka ada yang apes karena gap pasukan Jerman. Sore harinya, ketika para belibis sudah standby di gubuk tadi, rombongan kedua ini pun mulai diberangkatkan. Seperti halnya rombongan pertama, rombongan kedua pun harus terbang dalam cuaca yang tidak kalah dahsyat. Tidak lama setelahnya, tiba kemudian sebuah kiriman dari Niels Bohr yang membuat terang semuanya. Gambar dari Werner yang diasumsikan Bohr sebagai rancang bangun sebuah bom nuklir. Kini mereka pun mengetahui rencana besar di balik produksi air muatan berat itu. Tidak hanya ke markas Inggris, gambar sketsa itu pun rupanya bocor pula ke tangan pimpinan Nazi. Mengetahui bahwa Werner telah bertindak ceroboh, kepala proyek ini sempat hendak dicopot dari jabatannya untuk digantikan dengan Mr. Gunther. Namun demikian, Werner masih bisa meyakinkan jika Jerman memakai seorang ilmuwan mediocre untuk melawan Inggris yang punya Niels Bohr dan Amerika yang punya Einstein dan Oppenheimer, bisa dipastikan bahwa Jerman gak akan sampai kemana-mana. Pimpinan pun bisa diyakinkan, namun ia mensyaratkan agar Werner lebih hati-hati lagi ke depannya. Malam itu, keempat anggota belibis masih terus menunggu kontak yang tak kunjung tiba. Mereka belum diberi info tentang perkembangan yang baru saja terjadi. Kontak itu justru masuknya ke kantor pusat, sebuah kabar yang membuat suasana markas mendadak lesu dan lunglai. Pesawat-pesawat itu ternyata mengalami kecelakaan akibat cuaca yang teramat berat. Satu pesawat telah diamankan oleh pihak Nazi. Beberapa agen meninggal seketika dan sisanya langsung dieksekusi saat itu juga. Pihak Nazi sendiri sampai saat itu belum mengetahui permaksudan dari penerbangan yang dilakukan para prajurit Inggris ini. Sampai akhirnya sang komandan kemudian menemukan sesuatu di saku jaket seorang prajurit yang baru saja wafat. Benda itu adalah peta dari area pabrik Ryukan. Keempat orang anggota belibis masih termangu dan terheran-heran merasa telah dighosting semalaman. Siang hari, barulah kabar itu muncul bahwa kedua pesawat Inggris yang mereka tunggu sudah jatuh akibat cuaca yang sedemikian pekat. Kabar juga sudah didapat bahwa semuanya sudah tewas dieksekusi tentara Nazi. Mereka pun harus segera cabut dari lokasi tersebut. Pihak Nazi sendiri langsung menindaklanjuti temuan yang mereka dapat dari lokasi TKP. Mereka dengan komando dari Mayor Decker segera datang ke lokasi pabrik. Kepada Pak Direktur, Bapak Mayor ini melaporkan temuan yang baru mereka dapatkan dan menanyakan apakah ada di antara pegawainya yang melakukan kontak dengan pihak Inggris. Tentu saja, Mr. Bjorn tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, pasukan Jerman pun melakukan penyidikannya sendiri. Mereka memeriksa dan menggeledah seluruh isi kantor. Selain isi kantor, mereka pun melakukan penggeledahan ke rumah dinas Pak Direktur sendiri, lalu melakukan penangkapan terhadap orang yang mereka curigai. Mereka melakukannya di hadapan Ellen, sang nyonya direktur. Ellen makin merasa gerah dengan keberadaan suaminya sebagai pejabat direktur dari perusahaan ini. Selama investigasi tersebut dilakukan pasukan Nazi, Einar, sang pemuda yang kemarin dikirim balik oleh Leif, tidak pelak langsung merasa galau. Ia pun lalu mengadu kepada Brun yang ternyata memang sudah kong kali kong dengan Leif di negara Inggris. Brun segera menyuruh Einar agar pergi menyusul para belibis yang sedang berada di wilayah dataran tinggi. Suasana ricuh sempat terjadi di markas Intel Inggris berhubungan dengan gugurnya ke-41 orang prajurit kiriman mereka.
Leif yang juga concern dengan grupnya yang kini berada di medan perang tanpa dukungan, akhirnya tidak mampu memberikan bantuan susulan saking ruwetnya kondisi di kantor. Keempat anggota Belibis diminta survive sebisa mungkin. Keempat orang itu yang sedang lanjut melakukan perjalanan akhirnya tiba di sebuah gubuk berikut. Perbekalan yang mereka bawa memang seadanya saja, bukan logistik yang dipersiapkan untuk menghadapi cuaca buruk berkepanjangan. Pada saat yang bersamaan, pasukan Nazi telah tiba di gubuk yang sebelumnya. Saat itu mereka sedang sibuk menyiapkan makan. Datang kemudian seseorang yang mereka kira pasukan Jerman. Orang itu ternyata Einar. Dia berhasil melacak keberadaan pasukan Belibis. Menanggapi perkembangan yang terjadi di lokasi pabrik, Mr. Bjorn langsung datang ke kota Oslo untuk menghadap Mr. Aubert. Ia melaporkan keadaan terkini dari pabrik yang mana sekarang itu telah diinfiltrasi oleh tentara Nazi. Situasi jadi tidak kondusif untuk melakukan kegiatan produksi. Mr. Lars Aubert tidak ingin mendengar keluhan. Pak Direktur diminta untuk mengatur segalanya agar produksi tetap berjalan seperti biasanya. Sampai rumah, ia kembali harus berhadapan dengan sebuah komplain. Ellen mengeluhkan datangnya prajurit Nazi tadi yang telah menangkap suami dari pembantunya. Mr. Bjorn kemudian menjelaskan bahwa itu dikarenakan adanya usaha sabotase dari pihak Inggris. Ellen pun jadi heran untuk apa pasukan Inggris melakukan sabotase terhadap sebuah pabrik pupuk. Mr. Bjorn tidak menjelaskan, namun Ellen pun jadi curiga dengan kegiatan yang dilakukan oleh suaminya. Di lab kota Berlin, Werner bersama rekan masih sibuk dengan kegiatannya membangun reaktor nuklir. Karena sebuah hal, reaktor itu pun kemudian mengalami overheating yang berakhir dengan terbakarnya fasilitas yang banyak memakan biaya tersebut. Pada akhirnya, Werner pun harus kembali dipanggil oleh pimpinan Nazi atas insiden kebakaran itu. Budget yang keluar sudah terlalu besar dan sampai saat itu ia masih belum memberikan hasil. Pimpinan Nazi kemudian membandingkan dengan proyek yang ternyata diam-diam telah dilakukan oleh Mr. Gunther. Werner kemudian memberikan pembelaan bahwa munculnya api itu adalah sebuah pertanda baik bahwa mereka telah berhasil menciptakan energi. Ia meyakinkan bahwa eksperimen berikut tidak akan lagi mengecewakan semua pihak. Setelah beres melakukan meeting dengan pimpinan, Werner langsung lari mengejar Gunther. Ia mempertanyakan proyek rahasia yang dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya. Gunther menjawab bahwa di sana yang ilmuwan bukan Werner saja. Rupanya telah terjadi sebuah persaingan terselubung di kalangan ilmuwan Nazi sendiri yang memiliki tujuan sama untuk saling membuktikan diri. Tim di Skotlandia lanjut membahas tentang rencana yang selanjutnya. Pimpinan tetap bersikeras bahwa mereka harus meledakkan pabrik tersebut. Sebagai orang yang sangat mengerti dengan denah gedung dan lokasi, Leif mengusulkan dengan keras agar kini mereka mengirim satuan kecil saja. Jangan 41 orang seperti kemarin, namun cukup 5 orang saja. Pimpinan menyuruhnya agar langsung membentuk tim tersebut dalam waktu 1 bulan saja. Untuk posisi ban kapten, Leif sudah punya orang yang ia tandai. Seorang pemuda berusia 23 tahun yang bernama Ronneberg. Orangnya sangat doyan main bom-boman dan juga sangat mengerti dengan pemetaan lokasi. Leif kemudian mengajaknya untuk bertemu dan menawarkan misi tersebut yang disambut dengan semangat oleh Ronneberg. Ia pun kemudian disuruh untuk mencari 4 anggota lainnya sebagai pelengkap tim. 4 orang itu kemudian dipilih oleh Ronneberg di sela-sela latihan. Meskipun sudah berlima, Leif kemudian tetap memasukkan nama Knut sebagai anggota ke-6. Ia tetap percaya bahwa si boy itu punya kelebihan insting nekat yang diperlukan di momen gaswat. Sementara itu, di dataran tinggi Ryukan, kelima anggota Belibis yang tidak mendapatkan suplai dukungan kini mulai kehabisan bekal makanan. Mereka mulai kelaparan dan kondisi fisiknya mulai pada ngedrop. Kelima orang itu bergiliran untuk melakukan perburuan ke berbagai arah. Hari itu giliran Arne untuk turun berburu dengan menjajal arah utara. Seorang diri dia menerabas cuaca yang masih tetap pekat menyelimuti bumi Norwegia. Lapar dan lelah harus ia lawan untuk mencoba bertahan hidup.
Karena kelelahan, ia pun kemudian tertidur lalu terbangunkan oleh suara-suara di sekitarnya. Sekelompok rusa telah berada di hadapannya. Arne pastinya langsung melakukan usaha, namun karena kondisi lemah, bidikannya selalu meleset dari sasaran. Gagal menikmati rusa panggang, ia pun menghampiri tumpukan semak-semak tempat rusa tadi makan-makan. Jadi alih-alih bekal daging rusa, ia pulang ke gubuk malah bawa setumpuk lumut. Jika rusa bisa bertahan hidup makan lumut, manusia juga pasti bisa, tegas Arne melakukan pertahanan terhadap kegagalannya. Setidaknya sore itu, perut mereka jadi nggak kosong-kosong amat. Mereka masih bisa mengunyah pakan yang sama seperti yang biasa dinikmati oleh rusa-rusa. Perkembangan terjadi di dalam pabrik. Siang itu, Mr. Bjorn sudah diminta Mayor Decker untuk turun ke lokasi produksi. Rupanya di dalam lab telah terjadi kemacetan produksi air muatan berat yang kini tidak mau menetes. Diperkirakan hal itu terjadi karena telah ada pencampuran zat lain yang membuat larutan tersebut jadi mengental. Mayor Decker meminta list nama yang potensial untuk dijadikan tersangka. Mr. Bjorn menolaknya karena hal itu adalah urusan pabrik. Dia ingin mengurusnya sendiri tanpa turut campur dari pihak tentara. Namun demikian, ia berjanji akan mengatasi masalah tersebut. Orang yang paling pertama dicari oleh Pak Direktur tentunya adalah kepala pabrik yang bernama Jomar Brun. Namun rupanya hari itu Brun tidak datang kantor dan juga tidak meninggalkan pesan. Ketika diperiksa, ruang kantornya pun sudah kosong dan bersih seperti yang ditinggalkan. Brun rupanya di hari weekend langsung kabur lewat Swedia untuk nyebrang ke negara Inggris. Segera ia pun merapat bersama timnya Mr. Tronstad. Orang ini memang dengan sengaja telah mensabotase produksi pabrik lalu melarikan diri dari negaranya. Tanggal 24 Desember 1942, sedianya pasukan susulan itu sudah hendak dikirim ke pegunungan Ryukyu. Datang kemudian laporan cuaca, kiriman pesan pasukan Belibis bahwa cuaca di sana sedang terpantau pekat-pekatnya. Kedatangan pasukan bantuan ini pun harus tertunda dan makin lama lagi 5 anggota Belibis harus terus ngunyah lumut-lumutan. Namun kemudian dari hasil pakan rusa itu mereka masih bisa bertahan hidup dan pada akhirnya berhasil juga membidik salah satu di antaranya. Tidak perlu mereka guling, daging rusa itu langsung mereka santap mentah-mentah. Lewat hari Natal dan Tahun Baru, cuaca mulai bersahabat. Operasi Gunnerside yang melibatkan 6 orang pemuda Norwegia mulai dikirim menuju selatan Norwegia. Kita akan ikutin kisah berikutnya guys di postingan yang berikutnya.